Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembahasan latihan 2 dan latihan 3 buku YPI Al-Azhar yang membahas materi tentang balok dan juga prisma. Ibu sudah memberikan PR kalian ya, dan kalian alhamdulillah sebagian besar sudah mengirimkan tugasnya. Kalau Ibu lihat ya, sudah lumayan lah ya, banyak yang betulnya. Nah, di sini Ibu akan melakukan pembahasan agar kalian bisa lebih paham dan mengerti apakah jawaban kalian itu salah ataupun benar, atau mungkin ada yang kurang tepat. Ya, jadi bisa kalian koreksi dan juga bisa juga sebagai pembelajaran kalian. Nah, ini kita langsung bahas aja latihan 2. Latihan 2 dari mulai nomor 1. Hitunglah luas permukaan dan volume balok jika diketahui panjang, lebar, dan tingginya adalah sebagai berikut. Ya, untuk di soal nomor 1 ini ada 3 anak, tapi sebenarnya mudah karena di sini kita sudah diketahui panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Di sini yang A, panjangnya itu adalah 8 cm, lebarnya adalah 6 cm, dan tingginya adalah 10 cm. Kita tulis di sini ya. Nah, kan kalian sudah tahu apa itu rumus luas permukaan balok dan rumus dari volume balok. Ya, kalian bisa langsung masukin aja kan ke rumusnya. Rumus luas permukaan itu adalah 2 dikali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi kali lebar kali tinggi. Rumus volume adalah panjang kali lebar kali dengan tinggi. Kalian tinggal masukin aja, P-nya 8, L-nya 6, kemudian kalian masukkan P-nya 10. Jangan lupa ini dikalikan dulu masing-masing, kemudian mereka dijumlah, baru mereka dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 276 cm persegi. Jangan lupa ya, kenapa di sini persegi? Karena dia adalah luas. Yang namanya luas itu, satuannya itu dia adalah persegi ya, jadi cm persegi gitu. Atau kalau dia satuannya meter, berarti menjadi meter persegi. Kalau volume, itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukin aja, panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya adalah 10 cm. Sehingga kalau kita kalikan, dapatlah hasilnya 480 cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi kubik ini adalah satuan untuk menyatakan volume suatu bangun ruang. Ya. Nah, yang B dan yang C itu sama caranya, hanya beda angka saja. Jadi ada panjangnya 12, lebarnya 15, tingginya 10 cm. Tinggal kalian masukin saja ke luas permukaan dan volume. Begitu pula untuk yang C, di mana panjangnya 32 cm, lebarnya 62 cm, dan tingginya 88 cm. Ini hasilnya. Ya, mudah ya. Masih nomor 1, masih gampang. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Sebuah balok memiliki volume 120 cm kubik. Jika panjang dan lebarnya adalah 4 cm dan 10 cm, maka tentukanlah luas permukaan balok tersebut. Nah, luas permukaan balok itu kan rumusnya ada P kali L, P kali T, L kali T, mereka dijumlah, kemudian mereka dikalikan dengan 2. Nah, di sini yang diketahui di soal itu panjang sama lebarnya doang, tingginya kalian belum tahu, tapi volumenya diketahui. Berarti dari informasi yang diketahui di soal, kita bisa dapat itu berapa tingginya. Nah, di sini panjangnya 4, lebarnya 10. Berapa nih tingginya? Masih kita notasikan dalam huruf T ya. Kita masukin ke rumus volume. Rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 120. Kita masukin P-nya 4, L-nya 10, kemudian T-nya masih T, karena belum ketahuan berapa, kemudian sama dengan 120. 4 kali 10, 40, ya kan? Kalau pindah ruas, yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Berarti 120 dibagi 40 adalah 3 cm. Jadi kita punya tingginya 3 cm. Nah, kalau kita sudah punya panjangnya 4, lebarnya 10, tingginya 3, ya otomatis pasti luas permukaannya kita bisa dapat dong. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya, ya kan? 2 dikalikan panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Ingat, dikali dulu, habis dikali, baru mereka dijumlah, baru kemudian dikalikan dengan 2. Hasilnya segini, 164 cm persegi.
Bisa ya, masih gampang. Jadi ini tuh kita cari dulu T-nya berapa, karena kan di sini diketahui volumenya sama panjang sama lebar. Berarti T-nya kita cari dulu, setelah T-nya kita sudah dapat, baru deh kita masukin ke rumus luas permukaan. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ini ya, yang mungkin agak sedikit tingkat kesulitannya naik dikit lah. Luas sisi-sisi suatu balok adalah 72 cm persegi, 48 cm persegi, dan 24 cm persegi. Yang ditanyakan adalah tentukan volume balok tersebut. Nah, di sini kenapa sih kok luas sisinya cuma ada 3, padahal kan sisinya balok ada 6. Jadi begini, balok itu kalau kita buka, itu jaring-jaringnya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada 6 sisi, di mana 6 sisi ini sebenarnya ada 3 pasang sisi yang mereka sama besar. Kalau kalian lihat, sisi A, B, F, E ini yang depan, mereka sama dengan sisi yang belakang, D, C, G, H. Kemudian sisi yang samping kiri, A, D, H, E, itu sama dengan sisi F, B, C, G. Kemudian sisi yang atas, E, H, G, F, sama dengan sisi A, D, C, B. Nah, berarti kan ada 3 pasang sebenarnya kan? Ada 3 pasang sisi yang sama besar. Makanya di sini ada 3. Jadi, kita anggap perkalian antara P kali L-nya itu 72, P kali T-nya itu adalah 48, dan L kali T-nya adalah 24. Dari mana sih, Bu, P kali L, T kali T, L kali T? Coba kalian lihat ya. Di sini, kita anggap P kali L, ya. Berarti kan yang atas sama yang bawah ya. P kali L-nya itu kita anggap adalah 72. Kemudian, P kali T, ya, yang ini nih, ABFE ini, kita anggap luasnya adalah 48. Dan lebar, nih yang ini, lebar, dikalikan dengan tinggi, kita anggap dia luasnya adalah 24. Bu, boleh nggak kalau saya balik? P kali L-nya yang 48 misalkan, atau L kali T-nya yang 72. Boleh nggak, Bu? Boleh, terserah. Karena di sini dia nggak dikasih tahu keterangannya, yang mana P kali L, yang mana P kali T. Jadi boleh kalian bolak-balik. Nanti hasilnya sama nggak, Bu? Sama, ya. Nah, selanjutnya, P kali L sama dengan 72 nih, kita punya kan? Bisa kita pindah ruas tuh. P-nya sama dengan 72 dibagi dengan L. Kenapa dibagi? Ini kan perkalian. Kalau pindah ruas kan berarti dibagi. 72 dibagi dengan L. Kemudian kita punya P kali T sama dengan 48. T-nya kita pindah juga nih. Jadi 48 dibagi dengan T. Itu sama dengan P. Kemudian L kali T sama dengan 24. T-nya kita pindah ruas ke bawah. Jadi L sama dengan 24 per T. Bu, kenapa kok ini yang dipindah T, ini yang dipindah L? Jadi gini, tujuan kita adalah supaya mereka sama-sama P. Makanya kita pindah adalah L sama T. Terus kalau yang ini, Bu, boleh nggak saya yang pindah itu L-nya, nggak T-nya? Boleh, terserah. Nanti kalian bisa coba sendiri, sama aja. Nah, di sini P sama dengan P. Kita samakan. Yang di sini P-nya adalah 72 per L, yang di sini P-nya adalah 48 per T. Nah, kita samakan, kemudian kita kali silang, ya kan? L-nya naik ke atas karena pembagian, jadi pindah ruas jadi perkalian. Ini pembagian, pindah ruas jadi perkalian. 72 dikali T sama dengan 48 dikalikan dengan L. Nah, L-nya, berarti kan 48 ini bisa kita pindah ruas ke bawah ya. Jadi 72 dibagi 48 dikalikan dengan T. Ini kita sederhanakan nih, kita sama-sama dibagi dengan 24. 72 dibagi 24 kan 3, 48 dibagi 24 kan 2, berarti 3 per 2T sama dengan L. Kenapa, Bu? Kok dibikin jadi L sama dengan sih, Bu? Karena di sini kita punya L sama dengan, makanya sengaja di sini Ibu bikin jadi L sama dengan. Kemudian L yang di sini dengan L yang di sini, Ibu samakan. Nah, berarti menjadi 24 per T sama dengan 3 per 2 T. Nah, kita pindah ruas. T-nya tadinya pembagian, kita pindah nih ke sana, jadi perkalian. T dikali T sama dengan T kuadrat. 2-nya pindah ke atas, 3-nya pindah ke bawah, karena pindah ruas. 24 dikali 2 dibagi 3. Kita perkecil 24 bagi 3 bisa ya, 8. 8 kali 2, 16 sama dengan T kuadrat. Berarti kalau kita pengen tahu T-nya berapa, kita akarin kan, T kuadrat sama dengan 16. Berarti T-nya sama dengan akar 16. Sama dengan berapa? Yang dikuadratin hasilnya 16. 4. Ya udah, berarti kita dapat T-nya 4. Kalau
kita sudah punya T-nya 4, kita bakalan bisa tahu tuh L sama P-nya. Kita masukin nih, L itu kan katanya 3/2 T ya. Boleh ambil dari sini, boleh ambil dari sini, nanti akan sama aja. 3/2 dikali T. 3/2, T-nya tadi dapat 4, berarti 3 kali 4, 12, dibagi 2 sama dengan 6. P-nya bisa kita ambil dari sini, boleh kita ambil dari sini. Ibu ambil dari sini nih, 72 dibagi dengan L. Tadi kita L sudah dapat 6, berarti 72 dibagi 6 sama dengan 12 cm. Ya. Jadi tinggal kita masukin. Saya ulang ya. Tadi T-nya dapatnya dari akar 16, itu sama dengan 4 cm. L-nya itu 3/2 dikalikan dengan T. Boleh juga kamu pakai yang 24 bagi T, sama aja hasilnya. Masukin tuh, T-nya kan dapat 4. 3/2 dikalikan dengan 4 sama dengan 6. Kemudian P-nya boleh ambil dari sini, boleh ambil dari sini. T-nya ibu ambil dari sini, 72 dibagi dengan L. Berarti 72 dibagi dengan L-nya berapa tadi dapatnya? 6. 72 dibagi 6 sama dengan 12 cm. Sehingga kalau kita sudah dapat informasi T-nya 4, L-nya 6, P-nya 12, otomatis volumenya bisa dapat nggak? Dapat dong. Berarti volumenya sama dengan P kali L kali T. T-nya 12, L-nya 6, T-nya 4. Kita kalikan, dapatnya 288 cm kubik. Gitu. Ya. Oke. Kemudian, kita lanjut ke nomor 4. Tersedia kawat yang panjangnya 2 meter. Jika dibuat kerangka balok yang berukuran 18 cm kali 12 cm kali 9 cm, berapakah sisa kawat yang tidak terpakai? Ayo, gimana? Nah, di sini kita punya kawat nih, panjangnya 2 meter. Kemudian kita mau bikin balok yang ukurannya P-nya 18, L-nya 12, dan T-nya 9. Ini, bentar. Nah, ya, P-nya 18, L-nya 12, T-nya 9. Nah, kalau kalian lihat, banyak rusuk dalam balok itu kan kita sudah belajar ada 12 nih, kalau kalian hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, di sini ada 12 rusuk, di mana 4 rusuknya itu adalah panjangnya, ya, panjang itu yang mana sih? A, B, B, C, E, F, H, G, itu adalah panjang. Lebar itu yang mana? B, C, A, D, E, H, dan F, G. Sedangkan kalau tinggi yang B, F, C, G, D, H, dan A, E. Nah, masing-masing panjang, lebar, dan tinggi ini, dia ada 4 banyaknya. Nah, berarti kita butuh berapa nih untuk bikin balok itu? Berarti kan artinya kawat yang kita butuhkan itu adalah panjangnya ada 4, berarti 4 kali P, lebarnya ada 4, berarti 4 kali L, tingginya ada 4, berarti 4 kali P. Sehingga kalau kita hitung 4 kali 18, tambah 4 kali 12, tambah 4 kali 9, itu kawat yang kita butuhkan sebanyak 156 cm. Nah, kawat yang kita punya itu ada 2 meter. Kita rubah dulu tuh satuannya menjadi centimeter. 2 meter itu sama dengan 200 cm. Berarti sisa kawatnya dari 200 diambil 156, berarti sisa kawatnya sebanyak 44 cm. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Sebuah balok ABCDEFGH mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 8, 6, dan 24. Kita gambar ya baloknya. Jadi panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 24. Yang ditanya adalah berapakah panjang diagonal ruang? Nah, panjang diagonal ruang itu sebenarnya kalau kalian langsung memasukin ke rumus bisa. Jadi panjang diagonal ruang dari kubus itu rumusnya adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Tinggal kita masukin tuh panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 24. Kita hitung, jangan lupa ini bukan ditambah kemudian dikuadratin, jangan sampai salah ya.
Jadi ini dikuadratin dulu, dikuadratin, baru ditambah. Nah, hasilnya adalah 676. Akar dari 676 adalah 26 cm. Ya, artinya adalah berapa sih yang kalau dikuadratin hasilnya 676? Itu adalah 26 cm. Udah selesai. Itu kalau kalian memasukin langsung masukin ke rumusnya. Nah, sebenarnya asal muasal kenapa sih panjang diagonal ruang itu bisa seperti itu? Jadi gini, kalian perhatikan ya, diagonal ruang di sini Ibu ambil contoh adalah garis dari E ke C. Kalau Ibu tambahin garis dari A ke C, maka akan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Di mana AE ini merupakan tinggi dari balok, dan AC nih, kalau kalian lihat di bawah ini, dia adalah diagonal dari sisi alas. Ya. Nah, dan EC itu adalah diagonal ruangnya. Nah, kalau kalian lihat di sini dengan menggunakan Pitagoras, diagonal sisinya itu sama dengan apa sih rumusnya diagonal sisi? Nih, kalau kalian lihat cari AC, nih, AC, kalau kalian ABC, kalian lihat nih segitiga ABC, ini kan AC ya. Nah, ini kan kalau pakai Pitagoras lagi, berarti kan AC kuadrat sama dengan A ke B itu kan P, ya. Ini kan P nih. B ke C itu adalah L. Berarti AC kuadrat sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat. Makanya di sini, kalau kita masukin, balik lagi ke sini nih, balik lagi ke segitiga yang ini kan segitiganya berarti EC kuadrat ya, sama dengan EA kuadrat ditambah AC kuadrat. EA itu adalah tingginya, ya kan? Makanya di sini nih EA-nya. Kemudian AC-nya itu tadi, ini, ya, si AC ini, AC kuadrat adalah P kuadrat plus L kuadrat. EC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah EA kuadrat. Berarti EC-nya sama dengan akar dari mereka semua, gitu. Makanya inilah asal muasal dari rumus panjang diagonal ruang, gitu. Tapi boleh sih kalau kalian mau langsung pakai rumusnya, gitu. Ibu hanya sekedar menjelaskan saja bagaimana sih asal muasal dari rumus diagonal ruang dari balok, seperti itu. Nah, pertanyaannya A beres ya, hasilnya 26 cm. Pertanyaan yang B, luas bidang diagonal BCHE, apa tuh? BCHE, oke. Oke. Nah, yang tanya kan luas bidang BCEH nih, ya kan? Nah, berarti di sini kita gambar yang mana sih bidang BCEH ini? Jadi BCEH ini adalah ini. Jadi BCEH itu adalah bidang diagonal, ya. Bidang diagonal yang bentuknya persegi panjang. Jadi bidang diagonal dari balok itu pasti bentuknya adalah persegi panjang. Kalau kita pindahkan bidang BCEH ini, kita pindahkan ke sini ya. Ini HCEB, gitu kan ya. HC, ya, HC itu kita nggak tahu berapa, atau EB ini kita nggak tahu. HC sama EB itu sama panjangnya. Yang kita sudah pasti tahu adalah HE, panjang HE dan BC. Panjang HE dan BC itu merupakan lebar dari si balok. Berarti kita tahu di sini 6. Ya. Sekarang berarti tugas kita tinggal mencari berapa sih panjang EB atau berapa panjang HC. Karena HC sama EB itu panjangnya sama. Nah, EB itu kalau kalian lihat, EB itu adalah diagonal sisi dari sisi ABFE. Kalau kalian ambil segitiga ABE, jadi seperti ini, AE-nya itu kan tingginya 24. AB itu adalah panjangnya yaitu 8. Berarti dengan menggunakan Pitagoras, bisa kita dapatkan si EB ini sama dengan EB kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat. EB kuadrat kita punya 640, berarti EB-nya adalah akar dari 640. Nggak ada ya akar dari 640 ya, angka bilangan bulat ya. Berarti kita sederhanakan seperti yang sudah pernah Ibu ajarkan. 640-nya itu bisa kita rubah menjadi 64 dikalikan dengan 10. Kenapa sih Bu 64 dikali 10? Karena 64 ini kan bisa diakarin. Akar 64 adalah 8. Berarti 8 akar 10. Nah, 10-nya nggak bisa diakarin lagi. Ya sudah, ditinggal saja di dalam akar. Berarti kita punya EB-nya itu adalah 8 akar 10 cm. Kita taruh di sini.
Nah, sehingga kita punya luas dari BCEH ini, karena dia bentuknya persegi panjang, otomatis pakai luas persegi panjang dong, ya kan? 8 akar 10 dikalikan dengan 6. 8 kali 6, 48 akar 10 cm persegi. Kemudian pertanyaan yang C, apa pertanyaan yang C tadi? Luas permukaan dari balok, dan yang D itu adalah volume balok. Nah, ini mudah, karena panjang sama lebar sama tingginya kan udah dapet. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 24. Berarti luas permukaannya tinggal kita masukkan ke rumus, dan volumenya juga kita tinggal masukkan ke rumus. Selesai untuk soal nomor 5. Selanjutnya, soal terakhir untuk latihan 2 ini, Pak Hasan akan membuat sebuah etalase toko dari kaca yang berbentuk balok yang berukuran panjangnya 120 cm, lebarnya 35 cm, dan tingginya adalah 70 cm. Jika harga kacanya itu adalah 60.000 per meter persegi, hitunglah biaya yang dibutuhkan oleh Pak Hasan. Nah, etalasenya kurang lebih bentuknya seperti ini ya, balok. Jadi panjangnya 120, kemudian lebarnya 35 cm, dan tingginya 70 cm. Harga kacanya 60.000 per meter persegi. Berarti kalau seperti itu kita hitung dulu nih, kira-kira kaca yang dibutuhkan tuh berapa. Nah, kaca yang dibutuhkan tuh berapa itu kan sama saja dengan luas permukaan dari etalasenya. Luas permukaan balok itu kan berarti kita tinggal masukkan aja ke rumusnya kan. 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Kita hitung, kita dapatkan dia adalah 30.100 cm persegi. Karena di sini harga kacanya dalam meter persegi, berarti kita ubah dulu nih yang tadinya cm menjadi meter. Hati-hati ya, ini dari cm persegi loh, bukan dari cm saja. Berarti ketika dia naik satu tangga, karena di sininya dia persegi, berarti dibaginya bukan dibagi 10, tapi dibaginya dibagi 100. Karena naiknya 2 tangga, berarti habis dibagi 100, dibagi 100 lagi. Jadinya dibagi 10.000. 30.100 dibagi 10.000 sama dengan 3,01 meter persegi. Sehingga total biayanya tinggal luas permukaan ini dikali harga per meter perseginya. 3,01 dikali 60.000 sama dengan 180.600. Oke, sekian dulu penjelasan untuk latihan 2. Nanti penjelasan untuk latihan 3 akan ada di video yang selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.